gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Ilham dan Kevin. Ilham dan Kevin kenapa tidak masuk? Izinnya sakit. Ya. Ya. Kita doakan semoga Ilham dan Kevin cepat sembuh ya. Dan kalian juga harus jaga kesehatan karena ini musimnya tidak tentu, kadang panas terus kadang tiba-tiba hujan. Jadi hati-hati jajannya dan juga jaga kesehatannya. Kalau aktivitas itu harus hati-hati ya. Ya. Ya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Kalau semua, yuk berdiri dulu. Nanti sambil tepuk ya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, sekarang duduk yang rapi. Karena ini hari Senin, coba saya cek bukunya dulu sudah bersih apa belum. Ya, sudah. Ininya valid juga sudah. Sip. Pak, bukunya Akil. Ya, bersih, Kenzo. Ya, semua bukunya bersih ya. Bukunya juga rapi semua. Anak-anak, hari ini jadwal kita adalah bahasa Indonesia. Silakan dibuatkan buku dan alatnya. Sudah. Nah, hari ini bahasa Indonesia pertama kalian di kelas 6 bab 1 ya. Pertemuan yang pertama yaitu tentang bangga menjadi anak Indonesia. Kalian kira-kira bangga tidak menjadi anak Indonesia? Bangga. Kenapa bangga jadi anak Indonesia? Karena banyak sukunya. Banyak sukunya. Kalau Ahmad kenapa banyak? Banyak makanan khas bagus. Kalau Kenzo? Banyak budayanya. Terus Adil? Apa? Adat? Iya, banyak sekali adat ada di seluruh Indonesia ini. Meskipun kita bermacam-macam banyak budaya, adat, terus apalagi makanan khasnya, tapi itu justru membuat bangsa ini semakin kaya. Ya seperti itu ya anak-anak. Ya, seperti pada bab 1 ini kita akan membahas tentang bangga menjadi anak Indonesia. Di situ dilihat gambarnya, halaman yang pertama itu. Dibuka bukunya. Ya, di situ ada gambar-gambar mereka memakai baju dari adat dari daerah-daerah mereka. Ada yang dari Papua, Jawa, dan gimana lagi itu? Yang kalian tahu? Adat mana itu baju yang mereka pakai? Itu ada adat Sulawesi juga ya. Tentunya sangat banyak sekali dan sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, anak-anak, nanti di sini kita akan lebih dalam lagi memahami tentang apa itu bangga menjadi anak Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah memahami perasaan tokoh dalam teks Aku Anak Indonesia dan juga permasalahan yang dihadapi tokoh. Jadi pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya itu. Kemudian nanti pada kegiatan ini kita akan menyimak. Kalian akan menyimak bacaan yang
bacaan yang dibacakan oleh ibu guru. Kalian siap untuk menyimak? Siap. Nah, nanti saat menyimak itu kalian harus benar-benar fokus supaya nanti bisa menjawab pertanyaan. Siap ya? Siap. Nanti nggak boleh sambil buka-buka buku atau ngobrol sendiri, nggak boleh. Soalnya nanti biar bisa menjawab pertanyaan. Nanti saat ibu guru membacakan, kalian harus benar-benar fokus. Nah, bacaannya ini nanti tentang Aku Anak Indonesia, yang intinya itu pada pertemuan di hari pertama ada anak baru. Anak barunya itu dari luar negeri. Luar negeri itu jauh ya. Ini anaknya itu dari Kyoto, Jepang. Apa ada yang sudah pernah ke Jepang? Belum ya? Saya juga belum pernah. Oke, siap untuk memperhatikan. Saya akan mulai membaca. Bu guru membacanya pakai buku ya, karena kalau di tulisan itu nggak begitu jelas. Oke? Judulnya Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Nanti sambil kalian memperhatikan kata-kata kosakata yang baru ya. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang Romawi 6 di atas pintu. Romawi 6 yang biasanya di atas pintu itu ya. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyum lebar. Kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Ia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup kencang. Bu Pertiwi menyilahkan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjula, membungkukkan dadanya. Biasanya kalau orang Jepang itu ya,
Menjual. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega. Kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung. Bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna? Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyangga ucapan Juna. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana anak Indonesia, betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia, sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar, anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia, lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melody dengan nada bicara yang hati Hana mencium. Dia merasa belum akhir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat bukan wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah melihat curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantunya. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa mengajari kamu bahasa Jawa, timpal Juna. Seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang desainnya dipasang tinggi, khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak itu sambil menunduk-nunduk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana.
tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia merupakan cendera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen wagasi dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan lupa ya, namaku Juna." Bagaimana anak-anak mendengarkan cerita tadi? Seru apa tidak ceritanya? Tentang apa tadi ceritanya? Tentang Hana, murid baru yang dia asalnya dulu dari mana? Kyoto, Jepang. Nah, sekarang setelah menyimak apa yang ibu guru baca tadi, kalian buka buku kalian halaman 8. Nah, dari situ ada pertanyaan yang bisa kalian jawab dari apa yang telah ibu guru baca tadi untuk lebih mengetahui lagi apa isi dari bacaan yang saya bacakan tadi. Kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di buku itu pada halaman 8. Yuk sekarang coba dikerjakan dulu. Silahkan dikerjakan itu. Nomornya 1 sampai berapa? Sampai 7. Silahkan dikerjakan dulu ini ya. Silahkan dikerjakan dulu. Ibu beri waktu 5 menit cukup. 5 menit ya. Ya, silahkan dikerjakan dulu.
Ini kali semua. Ini yang lain sana. Sudah itu. Ya. Oke, sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa? Yuk, cancel dan akil. Apa artinya menurut kamus? Coba dibaca Fahri.
bentuk kalimat. Kalimatnya sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, sudah paham sampai sini? Jadi, dari kosakata baru tadi dicari artinya apa dalam kamus bahasa Indonesia, kemudian dibuat kalimat baru. Kalau di sini kalimat barunya setelah tampil penari itu menjurat kepada Juli. Biasanya kalau setelah tampil penari itu seperti ini. Itu nggih? Paham ya? Nah, sekarang dibentuk kelompok dulu. Fahri sama Ahmad ya, kelompok A. Adil dan Enzo kelompok B. Silahkan bergabung kelompoknya. Ya. Ini kamus bahasa Indonesianya untuk mencari arti dari kosakata baru. Ini Enzo. Awas ibu. Ya. Sudah ya. Nah, tapi tidak semuanya nanti kalian cari. Jadi karena ini kan 11 tadi kosakata barunya 11. Yang satu sudah untuk contoh. Berarti tinggal berapa yang belum dicari artinya? 10 dikurangi 1 11 dikurangi 1 tinggal 10 ya. 10 berarti nanti kelompok A 5 dan kelompok B juga 5. Nanti kelompok kamu yang mencari 5 1, 2, 3, 4 5 sampai yang mesti tadi ya, Ri. Terus kemudian yang kelompok B adalah sisanya. Sudah jelas? Ya. Sekarang silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Yang satu mencari, yang satu menulis. Dalam kelompok harus bekerjasama. Ini yang menulis siapa? Pasti yang mencari berarti anak. Yang menulis Agil, berarti Enzo yang mencari. 5 kosakata barunya.
Sudah selesai kelompoknya pagi? Sudah. Kelompoknya Gil, gimana? Sudah selesai? 2 menit lagi ya. Nanti setelah itu perwakilan kelompok membacakan jawabannya di depan. Kalau sudah Gil, sudah ya. Silakan kelompoknya pagi dibaca dulu hasilnya. Awas lagi. Nah, Fahri yang membacakan. Kelompoknya Adil memperhatikan ya. Ayo silakan Fahri. Bertentang saudara ini tantangan seperti besi dipukul keras, Ya, yang keras keras. dan sebagainya. Ya. Siang bolong sama dengan tengah hari ketika matahari sedang panas-panasnya. Degup di ruang bunyi denyut jantung yang keras. Menengah mempunyai pendapat lain atau berbeda dengan pemerasaran dan sebagainya dalam diskusi. Menciut menjadi tawar atau takut tentang hati atau perasaan. Ya, itu ya. Saya akan balik bertanya. Bikin sur, yang membaca. Membesarkan hati, menunjukkan hati, menanamkan hati. Sebagai hati, menyebabkan menunjukkan barang yang dapat ini. Kalau itu tidak. Kalau pada adalah mata, dengan kenangan-kenangan sebagai pertanda. Ingat yang sebagainya tanda mata, arsitektur, seni, dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan sampai juga mengkonsep dan daya rancangan suatu konstruksi bangunan tersebut sama dengan gelar kesarjanaan seperti ini yang diberikan oleh tinggi kepada seorang penulis dan sensasinya. Ya, sudah saya bertanya. Ya, dari kata-kata itu nanti kan tadi 55. Nanti kalian bisa bertukar ke ijola. Kamu mencatat yang punyanya dia, kamu mencatat yang punyanya kelompok ini. Jadi nanti bisa lengkap 10. Paham ya? Ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Masing-masing kembalikan. Nah, anak dari bacaan tadi terdapat unsur intrinsik. Di kelas 5 sudah ya ini unsur intrinsik. Nah, di dalam bacaan tadi juga terdapat unsur intrinsik. Di antaranya adalah
juga yang terangkai dalam plot cerita itu tadi. Hubungan antara sifat tokoh dan apa yang dilakukannya dalam cerita membantu menyimpulkan runtutan dari alur cerita tersebut. Sekarang kalian itu nanti membaca kembali apa yang telah kalian simak tadi, kalian baca sendiri. Kemudian kalian bisa mengambil nama dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Tapi di sini kan tokoh utamanya tadi siapa? Hana. Hana itu tetap kalian tulis. Nah, untuk yang 3 tokoh pendampingnya kalian bebas mau memilih Sejuna, Agni, Salim, Bu Pertiwi, itu terserah kalian ya yang 3. Tapi untuk yang utamanya tetap tokoh utama yaitu Hana. Sudah jelas kan anak? Nah, di sini ada kolom seperti ini. Ada nama tokoh, di sini contohnya Hana dan juga Juna. Kalau Juna ini sifat tokohnya ceria, ramah, suka menjadi pusat perhatian. Kemudian apa tindakannya di dalam cerita tadi? Dia mengacungkan tangan dan bertanya kepada Hana di depan kelas. Nah, itu contohnya. Terus nanti yang lainnya kalian cari sendiri sesuai yang ada di cerita tadi. Sudah siap? Sudah. Sekarang silahkan mengerjakan. Hanya 4 ya. Yang 1 tokoh utama, yang 3 tokoh pendamping. Nah. Ini nanti 5 menit juga ya. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Silahkan kalau yang sudah selesai. Semangat sudah. Duduk dulu ya, mulai dulu.
kasih, berkenalan dan sebagainya, kita bersikap ramah kalau misalnya ada murid baru ya seperti itu. Jadi kita tuh jadi teman yang baik untuk misalnya kalau ada teman baru gitu ya. Nah, kita juga begitu, harus mudah akrab dengan orang lain ya. Oke, sekarang nanti tugasnya kalian itu di rumah kalian tanya orang tua kalian itu asalnya dari mana, itu terus dicatat ya. Pasti nanti dicatat. Ahmad, Enzo, Adil juga. Nanti kalian tanya sama orang tua kalian, ayah ibu kalian itu asalnya dari mana, terus nanti kalian catat ya. Itu nanti PR-nya. Terus untuk pelajaran kali ini gimana kalian? Senang atau tidak kira-kira? Senang ya. Bacanya tentang siapa tadi? Hana. Hana dari mana tadi? Kyoto, Jepang. PR-nya apa tadi? Bertanya sama orang tua, asalnya dari mana. Kemudian nanti dibawa besok. Besok ada pelajaran BI juga ya. Besok dibawa itu hasil bertanya dari orang tuanya itu. Ya anak-anak, mungkin pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Silakan berkemas-kemas dulu. Siap, gerak pada sampai merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.